Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Adapun materi yang kita akan bahas pada hari ini yaitu tentang keanekaragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keragaman suku bangsa merupakan implementasi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus terus melestarikan keberagaman bangsa dan budaya tersebut karena itu merupakan aset besar yang dimiliki negara kita dan mencerminkan persatuan bangsa Indonesia. Keragaman suku bangsa menjadi kekuatan yang tak dapat dipisahkan dalam hidup bernegara. Keragaman suku bangsa tersebut tersebar di setiap daerah dan pulau-pulau di Indonesia. Selanjutnya yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda suku, adat, budaya dan bahasa daerahnya, tetapi tetap satu yaitu bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika diambil dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular, seorang pujangga pada masa pemerintahan Majapahit. Materi yang selanjutnya yaitu tentang ragam suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu suku bangsa. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa. Setiap provinsi memiliki satu atau lebih suku bangsa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu suku bangsa Jawa. Suku Jawa tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun aslinya mereka menempati wilayah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa. Masyarakatnya hidup bertani. Keterampilan khas yang mereka miliki yaitu membatik, menganyam, dan memahat. Masyarakat Jawa memiliki budi bahasa yang halus. Mereka adalah pekerja keras dan hormat kepada tradisi leluhur. Selanjutnya yaitu ada suku bangsa Sunda. Suku Sunda kita temui di Jawa Barat dan sekitarnya. Mereka menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Sunda hampir sama dengan bahasa Jawa. Suku Sunda memiliki karya sastra yang terkenal, di antaranya adalah cerita pantun, cerita tentang kepahlawanan di Sunda. Masyarakat Sunda umumnya bekerja sebagai petani. Selain itu juga berkebun, hasil perkebunan yang dihasilkan yaitu teh dan sayur mayur. Yang ketiga yaitu suku bangsa Batak. Suku bangsa ini menempati wilayah Sumatera Utara. Bangsa Batak terdiri atas berbagai kelompok, di antaranya Batak Karo, Mandailing, Toba, Angkola, dan Simalungun. Masyarakat Batak hidup bertani dan beternak. Kemudian yang terakhir yaitu ada suku bangsa Dayak. Suku bangsa Dayak menempati wilayah Kalimantan Tengah. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Dayak dan bahasa Muju. Masyarakat Dayak hidup bertani, berburu ke hutan, dan menangkap ikan. Selain itu, para ibu-ibu di rumah mengerjakan anyaman rotan. Meskipun kita dibedakan oleh suku bangsa, namun persatuan untuk kesatuan harus tetap dijunjung. Hal ini karena kita satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Untuk mengetahui berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, marilah kita ke slide selanjutnya. Di setiap provinsi di Indonesia memiliki berbagai macam suku. Misalnya di Nangro ada Darussalam, ada suku Aceh, Gayo, Taniang, Alas, dan Sinuile. Kemudian di Provinsi Lampung terdapat suku Rawas, Melayu, Sumendo, Pubian, dan Abung. Kemudian di Provinsi Sulawesi Utara terdapat suku Sangir, Sangir Taulut, Minahasa, dan Bantik. Kemudian di Provinsi NTT terdapat suku Flores, Sumba, Sabu, Rote, dan Timor. Kemudian di Provinsi Papua terdapat suku Dani, Asmat, Sentani, Moi, Kauredera, Manen, Morwap, dan Molof. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai budaya setempat. Setiap suku dan daerah memiliki budayanya masing-masing, mulai dari pakaian adat, kemudian ada rumah adat, kemudian ada tarian dan lagu, serta ada alat musik tradisional. Perhatikan beberapa gambar yang akan saya tampilkan mengenai budaya setempat di daerah yang ada di Indonesia.
Nah, karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku dan budaya, maka tak jarang sekali Indonesia terkena konflik antara warga negaranya. Nah, maka dari itu kita harus menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu senang dengan budaya daerah lain. Kemudian gemar melihat pertunjukan atau pentas budaya daerah. Yang selanjutnya tidak menganggap rendah budaya daerah lain. Kemudian menghindari sikap kedaerahan. Selanjutnya menghormati budaya daerah secara positif. Dan yang terakhir tidak merendahkan budaya daerah lain. Nah, sepertinya itu saja materi yang kita pelajari pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.